Bab 1041 dibunuh dengan tebasan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Chen Fan berbalik. Senior dari Sekte Peternakan Roh, Qi Feng, sedang terbang. Kekuatan dharmanya melonjak ke segala arah, menghalangi semua energi kuat di sekitarnya. Sepertinya dia juga merasa tertekan setelah menyelam 10.000 kaki ke dalam sumur roh. Apakah Anda penggarap terhubung yang menyelamatkan Ling Meng? Mengapa kamu di sini? Qi Feng mengerutkan kening. Ini adalah sumur roh sedalam 10.000 kaki. Hanya para kultivator yang setidaknya berada pada tahap puncak tingkat inti emas yang dapat bertahan di sana. Penggarap Conate yang normal akan hancur oleh tekanan, tidak wajar jika Chen Fan berada di sana. Sementara dia hendak bertanya lagi. Desir, 3 petir menyambar dan 3 penggarap inti emas yang dikelilingi oleh petir muncul. Jika dilihat lebih dekat, mereka adalah 3 kepala Institut Kutub Guntur. Kenapa, Qi Feng, Anda ingin mengambil tempat ini? Maaf, tapi itu milik Thunder Pole Institute. Petir mereka masing-masing berwarna ungu, biru dan kuning, tapi masing-masing tampak sangat berbahaya. Petir bahkan membuat udara bergetar. Qi Feng mengerutkan kening dan menghindar untuk menghindarinya. Dia yakin bisa mengalahkan salah satu dari mereka, tapi tidak jika mereka bersama. Sebelum pergi, Qi Feng memandang Chen Fan. Haha, meskipun ada monster dan kultivator tua, tempat ini memang merupakan area terbaik di sumur roh. Vitalitas dan spirit Qi adalah yang terpadat dan sumber daya paling melimpah di sini. Ketiga kepala Institut Kutub Guntur berdiskusi. Mereka semua dikelilingi oleh petir yang menghancurkan bumi dan tidak menempatkan Chen Fan di mata mereka. Setelah itu, beberapa penggarap lain datang dan mereka segera pergi setelah melihat 3 kepala Institut Tiang Guntur. Bahkan pangeran monster dari Sekte Suci Monster kuno telah mundur diam-diam. Pada akhirnya, ketiga kepala akhirnya memperhatikan Chen Fan. Salah satu dari mereka, yang dikelilingi petir ungu, melambai ke arah Chen Fan dengan tangan raksasanya. Dia berkata, "Nak, kita berada di jarak 10.000 kaki. Ini bukan tempat untuk tinggal bagi seorang penggarap terhubung seperti Anda. Pergilah." Tangannya berukuran beberapa kaki dan petir ungu membawa energi mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap terhubung. Chen Fan yakin bahwa jika dia benar-benar seorang penggarap terhubung, dia akan terbakar menjadi abu. Chen Fan mengerutkan kening dan mundur 100 kaki. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Jadi, begitukah cara Institut Kutub Guntur menangani berbagai hal? Kamu baru saja membunuh seseorang karena perkataannya. Kamu menghindari seranganku. Sepertinya kamu cukup kuat." Kultivator dengan petir ungu sedikit terkejut, tapi kemudian, dia menyerang lagi dengan kedua tangannya. Kemarilah, bang, di langit, 2 tangan raksasa yang dikelilingi petir ungu muncul. Masing-masing berukuran 10 kaki, seperti tangan suatu entitas. Mereka menciptakan suara rintihan saat melintas di udara. Kamu menggali kuburmu sendiri. Mata Chen Fan berbinar. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang biru di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya saat ditembakkan ke arah penggarap itu. Beraninya kamu menolak. Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Cakar jiwa petir ungu adalah kekuatan ilahi yang terkenal dari Institut Kutub Guntur. Ia bahkan dapat membunuh penggarap inti emas yang sempurna dan menghancurkan jiwa ilahi mereka, tetapi Anda hanyalah seorang penggarap terhubung, kata pria yang dikelilingi oleh petir biru. Pria lain dengan petir kuning di sekelilingnya juga tersenyum dan berkata, "Saya kira dia sudah gila." Ketiga bersaudara, itu mempraktikkan kekuatan ilahi petir yang berbeda di Institut Kutub Guntur dan bersama-sama membentuk inti emas tingkat tinggi. Mereka dikenal sebagai elit paling menonjol di seluruh planet surgawi Jupiter dan selalu mendominasi. Membunuh seorang penggarap terhubung bukanlah masalah besar bagi mereka. Mereka bahkan akan memusnahkan sebuah sekte jika mereka mau. Itulah sebabnya para penggarap lainnya takut pada mereka. Di luar dugaan mereka, Chen Fan menyaksikan pedang itu menembus kedua tangan raksasa itu, lalu terbang mengelilingi kultivator berotot itu dengan kilat ungu dan membelah tubuhnya menjadi 2. Kultivator itu mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. "Ark, saudara laki-laki, berhenti." Kedua saudara laki-lakinya terkejut. Salah satu dari mereka segera terbang ke arahnya dan melindunginya dengan kekuatan ilahi, sementara yang lain mengeluarkan palu raksasa yang dikelilingi petir biru. Palu itu berubah menjadi berukuran puluhan kaki,
lalu melesat ke arah Chen Fan. Jika kamu membantunya, kamu layak mati juga. Sekte Anda, Institut Kutub Guntur, juga bertanggung jawab membiarkan Anda menjadi begitu kejam, kata Chen Fan sambil melambaikan tangannya. Desir, aura pedang itu melintas di langit dan memecahkan palu biru itu. Ia kemudian menyapu sejauh 100 kaki, membelah pria dengan petir biru menjadi dua. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Kali ini, keduanya benar-benar tercengang. Mereka memandang Chen Fan seolah-olah dia adalah hantu. Pedang Chen Fan sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka yakin kekuatan dharmanya berada di bawah tahap puncak tingkat terhubung, tetap saja, ia dengan mudah membunuh kepala Institut Kutub Guntur, yang merupakan penggarap inti emas tahap puncak. Apakah itu masuk akal? Itu benar-benar di luar imajinasi terliar mereka. Berlari, kepala suku kedua dengan cepat membawa saudaranya yang lain dan mencoba melarikan diri, tetapi Chen Fan segera menebas mereka hingga berkeping-keping. Anggota badan mereka terpotong dan jatuh ke tanah. Chen Fan kemudian melemparkannya jauh-jauh. Ketiga kepala Institut Kutub Guntur telah terbunuh begitu saja. Tuan mereka juga bertanggung jawab atas kebrutalan mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Sangat mudah bagi Chen Fan untuk membunuh ketiga kepala suku dengan pedang terbangnya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah cahaya biru di bawah kakinya. Dia menghentakkan kakinya dengan lembut dan merasakan kekuatan pantulan lemah dari cahaya. Namun, ketika Chen Fan mencoba untuk menebasnya, serangan itu, yang dapat membunuh penggarap inti emas tahap puncak, terpental kembali seolah-olah telah menghantam mata air besar. Ledakan. Pada akhirnya, bahkan jika Chen Fan melancarkan serangan yang sebanding dengan Nas Chen Sol Cultivator, cahaya biru hanya bergetar sedikit. Energi tak kasat mata memantul kembali, membuat ibu jari Chen Fan mati rasa. Itu aneh, susunan ini jelas tidak dibentuk oleh orang-orang dari Jupiter Surgawi. Chen Fan melihat cahaya biru itu dan melihatnya bergerak. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu sebenarnya dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune itu bahkan lebih misterius daripada rune-rune lain yang pernah dilihatnya sejak ia dilahirkan kembali. Mereka bahkan mungkin melampaui level Divine Rune atau Secret Rune, dan cahaya biru itu tampak agak mirip dengan arai pemutus langit bela diri sejati. Ini adalah, mata Chen Fan melotot, seolah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu akhirnya menjulurkan jarinya dengan kilau biru dan menyodok cahayanya dengan lembut. Cahaya biru, yang bisa menahan serangan dari Nas Chen Sol Cultivators tahap puncak, terbelah. Chen Fan melangkah satu kaki ke dalam dan dia menghilang pada saat berikutnya. Lubangnya juga ditutup setelahnya. Setelah beberapa saat, penggarap lain melewatinya dan melihat mayat ketiga kepala Institut Kutub Guntur. Mereka langsung berteriak, menarik perhatian banyak petani di dekatnya. Apa yang sedang terjadi? Semakin banyak petani yang terbelalak setelah mereka mendekati daerah itu dan melihat anggota tubuh ketiga kepala suku yang terpenggal. Dalam sekejap, berita tentang kejadian ini beredar ke seluruh sumur roh dan bahkan menyebar ke dunia luar. Jupiter Surgawi tercengang. Tiga kepala Institut Kutub Guntur memiliki status yang sangat tinggi dan seperti bayi bagi para leluhur di sekte tersebut, bahkan jika mereka tidak dapat menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Berbagai kekuatan ilahi yang mereka kembangkan telah mencapai tingkat tertinggi dan mereka bahkan bisa bertarung dengan penggarap jiwa yang baru lahir ketika mereka menyerang bersama. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba mati di sumur roh. Bagaimana tidak mengherankan, Institut Thunderpole sangat marah. Master Sekte dari Institut Kutub Guntur, yang merupakan penguasa surgawi yang dikenal sebagai King Tian, bahkan keluar dan bergegas ke sumur roh bersama puluhan tetua. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan pembunuhnya. Master Sekte dari faksi lain juga telah tergerak. Beberapa leluhur dari Sekte Peternakan Roh dan Sekte Suci Monster Kuno juga pergi ke sana untuk menyelidikinya. Para kultivator di sumur roh juga terkejut. Benar-benar, tiga bersaudara dari Thunderpole Institute sudah meninggal. Mereka tidak dapat dihentikan bersama-sama. Siapa yang bisa membunuh mereka di sumur roh? Itu benar, Master Sekte dari Institut Kutub Guntur sedang dalam perjalanan. Kudengar dia mengincar dua monster di dasar sumur roh, dan yang lainnya menyukai Qi Feng dan Pangeran Monster. Seperti yang didiskusikan orang, seorang kultivator dari Sekte Peternakan Roh berkata, saya yakin ini bukan perbuatan senior kami. Qi Feng juga maju dan berkata dia tidak melakukannya.
Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang Conate Cultivator dengan rambut hitam dan mata hitam. Bagaimanapun, Chen Fan adalah orang terakhir yang melihat ketiga kepala suku hidup di dasar sumur roh. Fu Qiang dan Zhang Lingmeng juga tercengang setelah mendengar berita tersebut, tetapi mereka segera melanjutkan kultivasinya. Sumur roh akan segera ditutup dan para penggarap di dunia luar tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Master Sekte dari Institut Kutub Guntur hanya bisa menunggu di luar, tidak peduli betapa marahnya dia. Sementara itu, Chen Fan sedang terbang di terowongan cahaya. Kedua sisi terowongan terus menyusut dan meluas, seperti gelombang cahaya biru. Mereka tampaknya tidak berbahaya, namun energi yang mereka bawa dapat menghancurkan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Bahkan penggarap besar formasi jiwa harus berhati-hati. Chen Fan diselimuti aura hijau muda. Cahaya biru memberi jalan baginya ketika mereka melihat kilauan hijau muda, membentuk jalan panjang untuk dilalui Chen Fan. Desir, setelah beberapa saat, Chen Fan melewati cahaya dan tempat seperti tanah dewa muncul di depannya. Ada banyak pohon tua yang menjulang tinggi dan masing-masing 10 kali lebih besar dari pohon di dunia luar. Ada spirit ki yang padat dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya, jamur lingzi dan obat-obatan roh. Chen Fan sudah bisa melihat 8 obat ilahi ketika dia melihat sekeliling. Beberapa obat roh dan obat surgawi yang sangat tua telah mengembangkan kecerdasan, seperti burung phoenix berkepala 9. Mereka berubah menjadi binatang roh, seperti kuda, ular, rusa, dan harimau, berkeliaran di sekitar tanah dewa. Namun, yang paling menarik perhatian Chen Fan adalah bola lampu hijau. Yang melayang di langit, itu sedikit bergetar, seolah hidup. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghubungkannya dengan tanah seperti pembuluh darah. Setiap kali bergerak, spirit ki di luar meningkat, itu seperti jantung planet ini. Chen Fan melihatnya dan berkata, hati dewa kayu. Matanya penuh keterkejutan dan kebingungan. Dia nampaknya sangat terkejut melihatnya di sana. Saya tidak percaya ada seseorang di planet ini yang mengetahui, Dewa Hati Kayu. Sepertinya wilayah planet terbengkalai tidak sebodoh yang dikatakan orang. Kata sebuah suara di belakang Chen Fan. Chen Fan berbalik dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari cahaya biru. Laki-laki berjubah kuning, sedangkan perempuan tinggi dan bugar. Pria itu sedang memegang lampu perunggu dengan api biru yang berkedip-kedip di dalamnya. Mereka sepertinya telah mematahkan mantra larangan dengan artefak itu. Rumor di Star Ocean benar. Memang ada peluang besar di Jupiter surgawi. Sepertinya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Pemuda berjubah kuning menatap bola cahaya biru dengan keserakahan di matanya. Saudara Lin, apa itu hati dewa kayu? Tanya kultivator wanita cantik di sebelahnya. Dia adalah kultivator dari Institut Kutub Guntur yang membawa pemuda itu ke dalam sumur roh. Dia tidak pernah mengira ada sesuatu seperti itu di dasar sumur roh, terutama ketika dia melihat betapa menakjubkannya bola cahaya itu. Tampaknya ia membawa kekuatan seluruh planet. Setelah mendengar nama Dewa Hati Kayu, dia segera berpikir bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam jebakan. Dewa Hati Kayu adalah harta karun tertinggi, peluang terbesar di Jupiter surgawi. Siapapun yang mendapatkannya bisa mencapai level formasi jiwa dengan mudah, tapi jangan khawatir, kupu-kupu kecil. Aku akan membaginya denganmu. Lin He, pemuda berjubah kuning, tertawa sambil memegangi kultivator wanita dan membelai tubuhnya. Kultivator perempuan menjadi cemas. Tingkat formasi jiwa, Jupiter surgawi, peluang. Setiap kata membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Nak, aku tidak tahu dari mana kamu mengetahui tentang Dewa Hati Kayu, tapi sebaiknya kamu pergi dari sini. Saya tidak peduli jika Anda menyembunyikan kekuatan Anda atau jika Anda memiliki semacam petualangan, Anda bukan apa-apa di depan saya, Lin He dari Dimension Sect. Lin He memelototi Chen Fan. Dia mengeluarkan energi di dalam tubuhnya dan dia segera menjadi galak. Dia berubah dari seorang kultivator normal menjadi naga ilahi, memandang rendah orang lain. Kekuatan itu membuat kultivator perempuan gemetar, dia bahkan tidak bisa mengangkat jarinya. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir, orang ini sebenarnya adalah penggarap jiwa yang baru lahir. Dia bahkan sedikit lebih kuat daripada leluhur dan master sekte kita, pikir kupu-kupu kecil. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengan dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Kupu-kupu kecil merasa seperti seekor kelinci di hadapan seekor dinosaurus. Jika dia berani melawan,
pemuda berjubah kuning itu bisa dengan mudah meremukkannya dengan jarinya. Chen Fan berbalik dan berkata, Lin He dari Demon Sun Sect. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Lin He segera menjadi serius. Dia telah mendominasi alam surgawi kecil selatan selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak orang. Dia bahkan bisa menghancurkan sebuah planet dengan mudah. Dia tidak pernah diremehkan oleh seorang penggarap Conate. Lin He tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan niat jahat, haha, wajar jika seseorang dari wilayah planet terbengkalai sepertimu tidak mengenalku, tapi apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku demi dewa hati kayu? Tidak, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Ketika Lin He tersenyum dan berpikir Chen Fan akan menyerah, Chen Fan berkata, ini hanyalah cangkang dari hati dewa kayu. Intinya sudah diambil beberapa tahun yang lalu. Apa, Lin? Dia kaget. Matanya memancarkan sinar cahaya ungu dan dia mengamati cahaya biru itu dengan Divine Arts. Dia melihat vitalitas yang kuat di dalamnya, seolah-olah ada sebuah planet utuh. Kelihatannya itu bukan hanya cangkang. Kamu berbohong. Lin He mencibir dan berkata, Nak, kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan sekte kami dan menjadi pengikut saya. Sekte Matahari Iblis bahkan memiliki penggarap besar formasi jiwa. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendominasi lautan bintang dan bertarung dengan pangeran ilahi dari sekte abadi lainnya bersama saya di masa depan. Setelah saya menjadi penggarap formasi jiwa, Anda mungkin bisa menjadi jenderal ilahi saya. Dia tidak bisa melihat siapa sebenarnya Chen Fan. Saat ini, para penggarap biasa dari Jupiter surgawi atau bahkan penggarap jiwa yang baru lahir akan membungkuk setelah mendengar tawaran seperti itu. Itu adalah pangeran surgawi superior dari sebuah sekte besar di lautan bintang. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan penggarap jiwa baru lahir palsu di Jupiter surgawi. Namun, Chen Fan belum pernah mendengar namanya dan dia hanya menatap hati dewa kayu dengan kebingungan di matanya. Kamu tidak tahu siapa yang ada di depanmu. Lin He mengangkat tangan kirinya dikelilingi kabut ungu dan melancarkan serangan mencakar ke arah Chen Fan. Ledakan, Lin He hanya menggunakan sedikit kekuatannya, tetapi serangannya membawa kekuatan Dharma tingkat jiwa yang baru lahir. Bahkan ada matahari hitam terbit di belakangnya, seolah-olah matahari telah terkontaminasi oleh Finki. Finki yang menakutkan memenuhi seluruh dimensi, mengguncang seluruh tanah dewa. Banyak obat roh dan obat surgawi yang telah berubah menjadi makhluk hidup dengan cepat bersembunyi dalam ketakutan. Dia akan mati. Kultivator wanita bersembunyi di pelukan Lin He dan mulai gemetar saat melihat betapa galaknya Lin He. Dia merasa kasihan pada Chen Fan. Tapi di luar dugaannya, Chen Fan melambaikan tangannya dengan lembut. Keluar dari sini, retakan. Tangan raksasa yang dikelilingi kabut ungu langsung dihancurkan oleh Chen Fan. Kekuatan serangannya bahkan mencapai jarak 1000 kaki dan menyerang Lin He, mematahkan mantra Dharma pertahanan di tubuhnya. Lin He terlempar dan dia bertabrakan dengan bola cahaya biru. Bagaimana mungkin? Mata kultivator perempuan muncul. Lin He adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Dia tersingkir oleh Conate kultivator yang acuh tak acuh. Beraninya kamu, Lin, dia sangat marah. Dia adalah pangeran ilahi dari sekte Matahari Iblis dan dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di seluruh samudera bintang. Namun, dia dibuang seperti sampah oleh seseorang di planet tandus ini. Ledakan, kekuatan Lin He melonjak dan matahari hitam besar terbit di belakangnya. Matahari berukuran beberapa ratus kaki dan memenuhi seluruh area. Finki di sekitarnya membuat dimensi bergetar dan beberapa kekuatan hukum menyebar ke segala arah. Seni setan matahari. Lin He melemparkan kultivator perempuan itu ke samping, lalu mengeluarkan pilar energi gelap. Matahari di belakangnya juga terbenam. Serangan ini sebanding dengan yang dilakukan oleh penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah, penggarap jiwa baru lahir yang sesungguhnya. Chen Fan sedikit marah karena diganggu. Dia mengayunkan tubuhnya dan pohon ilahi caotik muncul di belakangnya. Seluruh dimensi dan pepohonan dalam jarak 1000 mil bergetar pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang menyapa tuannya. Chen Fan diperkuat oleh pohon ilahi dan kekuatan dharmanya tidak ada habisnya. Dia menginjak matahari hitam dan menginjak Lin He. Dia menunduk dan menatap Lin He. Saya sudah memberikan beberapa kesempatan bagi Anda untuk menyerah, tetapi Anda terus-menerus menyinggung saya. Bahkan jika sage dari 5 elemen sekte abadi yang membentuk arai penangkap Dewa Azure Tirk ada di sini, aku akan membunuhnya.
apalagi pangeran surgawi dari sekte matahari iblis sepertimu. Lin He mula-mula terkejut, lalu berkata dengan ketakutan, apa? Ini adalah arai penangkap Dewa Azuretir. Sementara itu, Lin He terjepit di bawah kaki Chen Fan dan sangat terguncang oleh apa yang baru saja dia dengar. Jadi, Anda tahu tentang arai perangkap Dewa Azuretir? Chen Fan bertanya sambil setengah tersenyum. Maka kamu harus tahu bahwa susunan itu adalah salah satu dari 5 susunan yang membentuk arai 5 kaisar dewa pembunuh dewa. Kehadiran arai penjebak Dewa Azuretir berarti bahwa setiap helai rumput adalah milik 5 elemen sekte abadi. Saya pernah mendengar bahwa sekte abadi 5 elemen terkenal karena dendam mereka, dan mereka akan berperang untuk pelanggaran kecil. Suhunya sedang, tapi Lin He basah oleh keringatnya sendiri. Oh, apakah kamu seorang pelanggar? Chen Fan meliriknya sekilas. Lin He mendengarkan saat dia mulai gemetar tak terkendali. Sekte abadi 5 elemen dan arai perangkap Dewa Azuretir adalah nama-nama yang ditakuti di antara para murid sekte matahari iblis, seperti Lin He. Itu adalah salah satu dari 9 sekte surgawi yang berada di pusat galaksi pusat. Sekte matahari iblis terletak di alam surgawi selatan kecil, sebuah sekte tingkat kedua di alam tingkat kedua. Meskipun penggarap formasi jiwa yang menjaga sekte tersebut, itu jauh dari 9 sekte surgawi. Murid biasa manapun dari 9 sekte surgawi berhak mendapatkan perawatan karpet merah di sekte matahari iblis. Aku tidak. Lin He hendak menjelaskan sendiri, tapi dia segera menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dia sudah bertindak terlalu jauh dan tidak hanya meminum obat surgawi, tapi pikirannya juga tertuju pada hati Dewa Kayu. Ini merupakan penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Ini semua salahmu. Sebuah cahaya mengalir di mata Lin He saat dia menatap Chen Fan. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Menarik, Chen Fan mendongak. Lin He mengumpulkan dirinya dan segera membunuh kultivator wanita itu, lalu, dia menatap Chen Fan tanpa ekspresi. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu apa yang kulakukan. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Chen Fan bertanya, Anda memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari saya. Namun, bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu, kata Lin He sambil mengeluarkan lentera dengan nyala api biru. Ini adalah lentera Qinyu, pusaka keluargaku. Kamu akan merasakan kemurkaannya. Lin He mengetuk lentera dan cahaya biru mulai menari, akhirnya menyerang Chen Fan. Api hijau membakar jalinan ruang, merampas warna aslinya. Itu adalah api kodama, dengan sedikit elemen kayu yang dimasukkan sebagai tambahan. Kamu ahli dalam elemen kayu, tapi bisakah kayu bertahan dari nyala api? Bibir Lin He menipis menjadi senyuman. Dia telah membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir dengan nyala api ini, jadi dia yakin bahwa Chen Fan tidak akan memiliki peluang. Benar-benar, Chen Fan tersenyum dan maju selangkah. Tiba-tiba, Chaotic Divine Tree berubah menjadi burung pipit merah raksasa yang melebarkan sayap apinya yang sangat besar. Ia dengan mudah mengalahkan api kodama dan berlari menuju Lin He. Tidak, Lin He berteriak saat dia ditelan kobaran api. Sementara itu, di luar sumur roh, para penggarap yang hadir menyaksikan dengan ketakutan ketika satu demi satu sosok perkasa tiba. Seorang kultivator memandang ke arah penggarap jiwa yang baru lahir dan berseru, Tuan Surgawi King Tian dari Institut Kutub Guntur, Patriark leluhur keluarga Zhang, dan bahkan Sekte Suci Monster kuno telah mengirimkan 2 monster besar mereka, Fu Hai dan Tun San. Seseorang menambahkan, 3 bersaudara dari keluarga Chu adalah pangeran berharga dari Institut Kutub Guntur. Kekuatan gabungan mereka dapat mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir manapun. Tidak heran kematian mereka membuat marah Institut Thunderbolt. Saya pernah mendengar bahwa pelakunya adalah seorang penggarap pedang. Memang, dia membunuh mereka dengan pisau. Saat ini mereka sedang menyisir seluruh SWAT Sage yang hadir untuk mencari tahu pembunuhnya. Bahkan Sekte Suci Monster kuno dan Sekte Peternakan Roh telah bergabung dalam pencarian. Semua orang menunggu untuk mengantisipasi hasil penyelidikan. Sumur roh adalah tempat yang kecil dan hanya masalah waktu saja mereka memeriksa setiap tempat. Terlepas dari siapa pembunuhnya, satu hal yang pasti, dia sudah mati. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Kematian karena guntur atau ekstraksi jiwa. Banyak yang menggelengkan kepala. Sementara itu, di dalam sumur roh, penyelidikan dilakukan dengan cermat.
Fokus mereka adalah pada penggarap inti emas yang dapat turun hingga 4.000 meter di bawah bumi dan mengabaikan sebagian besar penggarap terhubung. Fu Qiang dan saudari Zhang sedang duduk di atas batu raksasa, berkultivasi dengan damai. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Seiring berjalannya waktu, para penyelidik menyisir area sasarannya dan mempersempit pencarian hanya pada beberapa tersangka, semuanya punya alibi yang kuat. Qi Feng berdiri dan berkata, ada satu tersangka lagi. Dia adalah seorang penggarap terhubung dan muncul di dasar sumur entah dari mana. Kami melupakan dia. Memang, aku ingat orang seperti itu. Banyak orang setuju. Bahkan pangeran monster dari Sekte Suci Monster Kuno juga setuju. Mereka mencoba mencari Chen Fan tetapi dia tidak ditemukan. Menarik, bagaimana bisa seorang penggarap terhubung muncul di dasar sumur? Pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Saya curiga dia ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Seorang murid senior mengangguk. Kalau begitu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau sumurnya dibuka 3 hari dari sekarang, kami akan membalikkannya. Saya yakin kita akan menemukannya, kata murid senior itu. Betapapun kuatnya Chen Fan, sumur roh adalah tempat yang kecil, dia tidak akan bisa menghindari pencarian penggarap jiwa yang baru lahir. 3 hari kemudian, boom! Sinar cahaya zamrud muncul dari dasar sumur. Sumur itu akan terbuka, kita akan segera menemui pembunuhnya. Saya ingin tahu siapa yang berani membunuh 3 bersaudara dari Institut Kutub Guntur. Banyak orang pergi menonton pertunjukan tersebut. Saya mendengar bahwa itu adalah seorang kultivator nakal, sama sekali tidak ada hubungannya dengan 3 sekte. Ya Tuhan, seorang kultivator nakal. Benar-benar. Para penonton terkejut. Petugas Ding dan Penatua Sun juga mengerutkan kening. Apakah kamu sudah memastikannya? Ya, Qi Feng mengirim pesan dari dasar sumur. Bahkan jika itu bukan kultivator nakal, dia pasti ada hubungannya dengan itu. Saya tahu ada sesuatu yang aneh pada dirinya, tetapi leluhur keluarga Zhang tidak akan pernah membiarkan dia pergi, kata Penatua Sun dengan marah. Saat petugas Ding tertawa, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Dia sepertinya ingat pernah melihat pemuda berpakaian biru itu di suatu tempat. Apakah mereka bertemu di pasar atau seminar? Itu tidak mungkin terjadi. Pemuda itu hanyalah seorang penggarap terhubung. Bagaimana mereka bisa bertemu? Apapun, tidak peduli dari mana dia berasal, dia pasti akan dihancurkan oleh leluhur dari 3 sekte. Petugas Ding tersenyum. Kemudian, desir, sinar cahaya, ditembakkan dari sumur roh. Begitu mereka keluar, para tetua dari 3 sekte segera pergi dan memeriksanya. Beberapa leluhur jiwa yang baru lahir bahkan memindai tubuh mereka dengan kehendak abadi dan juga membuka tas mereka. Mereka hanya membiarkan para penggarap itu pergi ketika mereka memastikan tidak ada yang salah. Zhao Jianmin, Ye Xiangdong, Wang Wenzong. Desir, ketika Fu Qiang dan gadis berbaju merah keluar, mereka tercengang setelah melihat banyak anggota senior dan leluhur jiwa yang baru lahir. Karena mereka berkultivasi di dalam, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Zhang Lingmeng keluar lebih dulu. Lingmeng, kemarilah. Ada seorang wanita parubaya gemuk, yang merupakan penggarap inti emas, di sebelah leluhur keluarga Zhang. Dia melambai untuk meminta gadis berbaju merah itu mendekat dan dia mulai memarahinya. Para murid dari 3 sekte pasti tidak akan menghentikan keturunan yang paling dipuja oleh leluhur keluarga Zhang. Fu Qiang juga keluar dan gurunya, penggarap sempurna Pova, segera bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Dia langsung dipenuhi keringat dingin. Bukankah itu Chen Fan yang kita bawa ke dalam sumur roh? Memikirkan hal ini, dia basah kuyup oleh keringat. Ini adalah sebuah bencana. Dia mengira Chen Fan sedang menggali kuburnya sendiri setelah membunuh 3 bersaudara dari Institut Kutub Guntur. Mereka tidak akan pernah membiarkannya lolos. Saya harap Anda telah mempelajari pelajaran Anda. Selanjutnya, temukan pria itu untuk menebus tindakanmu, kata penggarap sempurna Pova dengan tatapan tidak puas. Murid-muridnya hampir terseret ke bawah oleh Chen Fan, dia pasti akan marah dengan ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan pembunuhnya. Fu Qiang merasa cemas. Gadis berbaju merah kemudian memandangnya dan berkata, sudah kubilang, tidak perlu meminta kultivator nakal itu untuk bergabung dengan kami. Fu Qiang mengangguk. Dia hanya membenci Chen Fan di benaknya saat ini. Bukan hanya dia, Qi Feng, petugas Ding,
Penatua Sun dan banyak murid lainnya sedang menatap pintu masuk sumur roh. Jika Chen Fan ingin menyelinap keluar, ini adalah waktu terbaik. Ketika penguasa surgawi memblokir pintu masuk dan mulai memeriksa semua penggarap, mustahil baginya untuk melarikan diri, bahkan jika dia berubah menjadi seekor lalat. 1, 2, 3, semakin sedikit orang yang keluar dari sumur roh sampai tidak ada orang lain yang muncul. Para leluhur yang duduk di langit hendak mengeluarkan perintah untuk memblokir pintu masuk. Lalu, lampu hijau menyala di pintu masuk sumur. Seseorang keluar. Pada saat itu, semua orang memandangnya secara bersamaan. Itu dia. Fu Qiang melihat Chen Fan dan segera mengkonfirmasi. Apa kamu yakin? Mata kultivator sempurna Pova menjadi cerah. Ya, saya membawanya ke sumur roh. Saya akan mengenalinya bahkan jika dia dibakar menjadi abu. Fu Qiang mengangguk dan menatap Chen Fan dengan kebencian. Chen Fan hampir menghancurkan masa depan yang menjanjikan dari para murid dari Sekte Peternakan Roh. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Baiklah, penggarap sempurna Pova tertawa terbahak-bahak dan siap menangkap musuh. Dua monster yang paling dekat dengan sumur, Fu Hai dan Tun San, mengirimkan kehendak abadi mereka. Mereka ingin melihat seperti apa rupa kultivator yang memprovokasi Institut Kutub Guntur. Tapi ketika mereka melihat Chen Fan, mereka benar-benar tercengang. Itu dia, gadis cantik berbaju merah melompat dan menunjuk ke arah Chen Fan. Para murid dari Sekte Peternakan Roh segera marah. Banyak dari mereka menyingsingkan lengan baju dan hendak pergi dan memukuli Chen Fan. Bahkan leluhur keluarga Zhang pun mendongak. Namun, tidak ada yang melihatnya mengerutkan kening saat melihat Chen Fan. Dia tampak agak bingung pada awalnya, kemudian dia menyadari sesuatu dan wajahnya penuh kejutan. Turunkan dia, Qi Feng sudah bergegas maju. Para murid Institut Kutub Guntur, Sekte Peternakan Roh, dan Sekte Suci Monster Kuno di belakangnya telah membentuk 3 garis, menghalangi jalan keluar Chen Fan. Qi Feng melayang di langit dan memandang Chen Fan. Saudara Chen, menyerah saja. Master Sekte dari Institut Kutub Guntur, Tuan Surgawi Qing Tian, perlahan membuka matanya dan menatap Chen Fan. Pada saat itu, murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte berbeda mengepung Chen Fan. Ketika para tetua dan murid dari Sekte Peternakan Roh, Institut Kutub Guntur, dan Sekte Suci Monster Kuno ingin menjatuhkan Chen Fan untuk menarik perhatian leluhur mereka. Saat Fu Qiang dan penggarap sempurna Pova merasa lega, saat Zhang Lingmeng bangkit dagunya dengan arogansi. Ketika Qi Feng tertawa dan hendak meyakinkan Chen Fan untuk memohon belas kasihan. Tiba-tiba, 3 suara agung dan akrab terdengar. Berhenti, hati-hati dengan perilakumu. Mohon maafkan kami, Tuan Surgawi Chen. Semua orang terkejut. Murid dari 3 sekte, yang sudah berada di depan Chen Fan, juga menghentikan apa yang mereka lakukan dan berbalik dengan kebingungan. Master Sekte dari Institut Kutub Guntur, leluhur keluarga Zhang, Fu Hai dan Tun San bergerak cepat dan berdiri di depan Chen Fan. Energi mengerikan mereka membuat banyak pembudidaya gemetar dan kulit banyak penggarap terhubung bahkan pecah-pecah. Di depan semua orang, keempat kultivator unggul yang mewakili 3 sekte besar di Jupiter Surgawi merasa cemas seperti anak-anak yang bertemu guru mereka, dan mereka membungkuk kepada Chen Fan dengan hormat. Salam, Tuan Surgawi Chen dari planet Tianhuang. Mereka sangat hormat dan bahkan kedua monster itu membungkuk seperti murid yang baru saja bergabung dengan sebuah sekte. Leluhur keluarga Zhang basah kuyup dan dia hampir berlutut di tanah seperti anjing tua. Planet Tianhuang, Tuan Surgawi Chen, banyak orang memandang Chen Fan dengan kaget. Baik Fu Qiang, gadis berbaju merah, dan Qi Feng tercengang, petugas Ding juga membeku di tempat. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah pemuda berpakaian biru yang memiliki rambut hitam dan mata hitam. Dia mengangguk dengan tenang. Dia menjawab dengan arogan, seolah-olah dia sedang menanggapi bawahannya. 4 penguasa surgawi, lusinan penggarap inti emas tahap puncak, dan banyak penggarap di sekitar sumur roh, tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Sumur roh, yang memiliki tepi setinggi beberapa ribu kaki itu seperti kawah raksasa dari gunung berapi. Sinar cahaya hijau keluar dari sana, menuju ke langit. Orang-orang di luar dapat merasakan vitalitas di dalam sumur, seolah-olah kekuatan kehidupan seluruh planet berkumpul di tempat itu. Semua murid yang keluar dari sumur roh menjadi lebih kuat. Mata penggarap terhubung seperti Fu Qiang dan Zhang Lingmeng bersinar lebih terang dan mereka tidak dapat menahan energinya lagi.
Tampaknya mereka tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap inti emas. Qi Feng dan Pangeran Monster bahkan telah menjadi raja setengah surgawi. Tapi saat itu, para pembudidaya muda Jupiter surgawi itu sedang melihat ke arah Chen Fan, benar-benar tercengang. Tuan Surgawi Chen dari planet Tianhuang. Apa Tuan Surgawi Chen? Dia hanya seorang penggarap terhubung. Bagaimana dia bisa menjadi dewa surgawi? Kata Zhang Lingmeng, gadis cantik berbaju merah. Para tetua dari sekte peternakan roh di sebelahnya langsung terkejut. Wanita parubaya itu bahkan langsung menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan menutup mulut gadis itu. Dia menatap Chen Fan dengan ketakutan, lalu berkata dengan marah, "Diam. Apakah kamu ingin kami mati?" Tapi orang itu hanyalah seorang kultivator level Conate. Mengapa penguasa surgawi, leluhur, dan penguasa surgawi King Tian harus begitu hormat? Zhang Lingmeng berkata dengan kehendak abadinya. Wanita cantik itu telah sadar. Chen Fan mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia telah membuktikan identitasnya dengan memperlakukan keempat dewa surgawi seperti sampah. Banyak murid Jupiter surgawi tidak tahu mengapa hal ini terjadi, tetapi beberapa tetua dan kultivator terbaik dari generasi muda telah menebak sesuatu. Patriark leluhur telah menyebutkan planet Tianhuang dan Tuan Surgawi Chen. Apakah kamu tidak menyadari siapa dia? Wanita cantik itu memarahi gadis itu menggunakan kehendak abadi. Dia merasa anak itu terlalu manja, itulah sebabnya dia hampir menyebabkan masalah besar bagi sekte mereka dan leluhur. Hah, planet Tianhuang, Chen. Gadis berbaju merah merenung sejenak, lalu menjadi sangat terkejut. Dia adalah Chen Beixuan dari planet Tianhuang. Meskipun gadis itu tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang yang hadir adalah kultivator, bahkan penggarap terhubung dapat mendengar suara nyamuk yang jaraknya puluhan mil. Ketika mereka mendengar nama Chen Beixuan, mereka menjadi ketakutan. Nama itu sangat mencengangkan bahkan di Jupiter surgawi. Itu adalah penggarap tertinggi planet Tianhuang, yang telah memusnahkan Gunung Kaisar, sendirian. Yang lebih menarik adalah dia telah membunuh hampir 40 penggarap jiwa yang baru lahir. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai pembunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Tapi hari ini, ketika pembunuh penggarap jiwa yang baru lahir, yang legendaris ini dikenali, mereka ketakutan dan tercengang. Dia Chen Beixuan, Fuqi yang tercengang dan dia menatap Chen Fan tanpa berkedip. Gurunya, penggarap sempurna Pova, juga mulai gemetar dan jatuh ke permukaan tanah. Yang lainnya, termasuk petugas Ding dan Penatua Sun, juga menjadi pucat. Chen Beixuan, algojo yang menciptakan pertumpahan darah di planet Tianhuang, orang yang memiliki darah dari jiwa baru lahir dan penggarap inti emas yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Chen Fan telah memusnahkan lebih dari satu sekte yang tidak dapat binasa dan sekte kuat yang sebanding dengan sekte peternakan roh dan Institut Kutub Guntur. Siapa yang tidak takut di depan kultivator seperti itu? Semua orang akhirnya mengerti alasan mengapa Master Sekte dari Institut Kutub Guntur, Fu Hai dan Tun San sangat menghormati Chen Fan, termasuk patriark leluhur dari keluarga Zhang yang menjadi sangat rendah hati, itu semua karena orang di depan mereka terlalu kejam. Bangkitlah, Chen Fan mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin, "Kamu mengenaliku." Tuan Surgawi King Tian dan leluhur keluarga Zhang berdiri tegak. Leluhur bahkan menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Namamu telah beredar di planet dekat planet Tianhuang. Kami semua tahu siapa Anda. Kami hanya tidak mengenali Anda sebelumnya, atau kami akan datang dan menyapa Anda." Orang-orang di planet lain mungkin tidak tahu seperti apa rupa Chen Fan. Namun, Jupiter surgawi sangat dekat dengan planet Tianhuang, jadi pada dasarnya mereka tahu segalanya tentang planet itu. Banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet Tianhuang telah melakukan perjalanan ke Jupiter surgawi sebelumnya. Leluhur keluarga Zhang bahkan dekat dengan leluhur keluarga Gongsun. Itu sebabnya dia tahu betapa kejamnya Chen Fan. Oh begitu, Chen Fan melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah kamu mencoba menangkapku?" Tidak, keempat dewa surgawi menggelengkan kepala. Bukan masalah besar bagi Chen Fan untuk membunuh beberapa penggarap inti emas. Mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika dia membunuh leluhur keluarga Zhang atau putra Dewa Langit King Tian. Kamu tidak punya nyali, tapi aku punya. Chen Fan menatap Dewa Surgawi King Tian. Dengan dingin, Anda harus menjadi Master Sekte dari Institut Kutub Guntur. Ketiga pemimpinmu ingin menghancurkan jiwa ilahiku hanya karena aku menggantikan mereka. Saya ingin tahu apakah Thunderpole Institute juga akan melakukan hal yang sama kepada saya. Setelah itu,
Para tetua dari Institut Kutub Guntur terkejut. Dewa Surgawi King Tian kemudian tersenyum kecut. Tuan Surgawi, apa maksudmu? Memiliki ketua seperti itu, menurutku Institut Kutub Guntur tidak seharusnya ada di dunia. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Dewa Surgawi King Tian saat dia berbicara, seperti dewa yang mengeluarkan perintahnya untuk menghukum orang-orang biasa. Sombong sekali. Anda ingin memusnahkan Institut Kutub Guntur. Banyak tetua dan murid Institut Kutub Guntur yang marah. Tidak peduli seberapa kuat Chen Fan, dia hanyalah seseorang dari planet Tianhuang. Apakah dia benar-benar berencana melenyapkan Institut Kutub Guntur karena tindakan beberapa murid? Masalahnya, Master Sekte mereka telah meminta maaf kepada Chen Fan. Tuan Surgawi Chen, Dewa Surgawi King Tian juga sangat marah, senyumnya menghilang. Apa yang salah? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Chen Fan berbalik dan menatapnya. Dewa Surgawi King Tian berdiri di sana. Dia terkadang terlihat pucat dan terkadang marah. Pada akhirnya, dia membungkuk dan menjadi lebih hormat dari sebelumnya. Apa yang dilakukan ketiga bersaudara itu adalah kesalahan saya. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukumlah saya. Jangan menyeret Thunderbolt Institute bersama mereka. Kemudian, mantra Dharma dan esensi sejati di sekujur tubuhnya hilang, dan dia menyimpan harta karun dharmanya, membiarkan Chen Fan menanganinya. Sekte Master, teriak murid-murid Institut Kutub Guntur. Chen Fan mendengus dan melambaikan tangannya. Kekuatan dharmanya melonjak dan menyerang Dewa Surgawi King Tian, yang membuatnya memuntahkan darah dan terlempar ke belakang beberapa ratus kaki. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah. Chen Fan tidak menahan diri ketika dia menyerang. Tuan Surgawi King Tian hampir mati. Sekte Master, kali ini, bahkan para tetua dari Institut Kutub Guntur pun ketakutan. Tapi Chen Fan belum menyelesaikannya. Pedang terbangnya terbang keluar dari lengan bajunya dengan kilauan biru dan menusuk Dewa Surgawi King Tian ke tanah. Murid-muridmu di Institut Kutub Guntur terlalu kejam. Aku akan mengambil semua kekuatanmu. Bagaimana menurutmu? Pedang terbang itu ditutupi dengan kilauan biru dan menembus pikiran Dewa Surgawi King Tian dengan pedang ki yang kuat, mengacaukannya. Jika dia tidak mengatur ulang pikirannya, seluruh tubuhnya akan hancur dan dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan Dharma lagi. Namun kemudian, Dewa Surgawi King Tian hanya menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Desir, Chen Fan mengambil kembali pedang terbang itu dan melihat ke arah leluhur keluarga Zhang. Keturunan Anda tidak berterima kasih atas semua yang telah saya lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Kurung dia selama 1 abad dan jangan pernah izinkan dia keluar dari mansion. Ya, Tuhan Surgawi. Leluhur keluarga Zhang mengangguk dengan keringat di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia akan setuju bahkan jika Chen Fan ingin membunuh Zhang Lingmeng, apalagi hanya mengurungnya selama 1 abad. Zhang Lingmeng segera menjadi pucat. Pada akhirnya, kedua monster itu juga merasa ketakutan saat Chen Fan melirik mereka. Adapun Penatua Sun, petugas Ding dan Qi Feng, Chen Fan bahkan tidak repot-repot melihat mereka, dan dia juga mengabaikan Fu Qiang. Mereka bukanlah apa-apa di mata penguasa langit mistik utara. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, itu sudah cukup. Kemudian, Chen Fan berubah, menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menjauh, menghilang di depan semua orang. Selamat tinggal, Tuan Surgawi Chen. Keempat Dewa Surgawi berkata pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, Chen Fan telah melakukan perjalanan 10.000 mil jauhnya dari planet ini dan mereka akhirnya berdiri tegak. Leluhur keluarga Zhang tersenyum kecut. Saudara King Tian, kami beruntung bisa selamat. Anda mungkin sedikit lebih buruk dari saya, tetapi Anda masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Saya kira tidak demikian. Tuan Surgawi King Tian menggelengkan kepalanya. Tubuhnya sama lemahnya dengan orang normal saat ini, dia hanya mengandalkan kekuatan Dharma jiwa yang baru lahir. Seorang tetua dari Institut Kutub Guntur mendekat dan berkata, Master Sekte, mengapa kita harus membiarkan Chen Beixuan menjadi liar? Anda dapat mengumpulkan lusinan Dewa Surgawi di Jupiter Surgawi dan menggunakan beberapa susunan dan harta karun Dharma untuk menangkapnya. Haha, tangkap Chen Beixuan. Dewa Surgawi King Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata ketika dia melihat tatapan bingung semua orang, apalagi kekuatan Dharma Chen Beixuan yang menggemparkan dunia, apakah menurutmu dia datang sendirian? Hah, tidak, semua orang tercengang. Haha, Dewa Surgawi King Tian mencibir,
saya mendengar bahwa dulu ada 6 monster dan iblis kuno di penjara Gunung Kaisar. Mereka sama kuatnya dengan mereka semua. Dan sekarang, mereka bersama Chen Beixuan. Anda harus mengetahui salah satunya. Siapa? Bahkan leluhur keluarga Zhang pun menoleh. Mu Xiao, jawab Dewa Surgawi King Tian. Pada saat itu, setiap orang yang mendengar ini tercengang, bahkan 2 monster dari Sekte Suci Monster Kuno, Fu Hai dan Tun San, ketakutan. Mu Xiao, mantan Master Sekte dari Sekte Suci Monster Kuno dan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Kekuatan dharmanya sangat menakutkan dan dia pernah mendominasi Jupiter Surgawi selama 10.000 tahun. Bahkan ketiga sekte bersama-sama tidak mampu menghadapinya. Dia adalah kultivator terbaik di planet ini. Monster yang tiada taranya adalah pelayan Chen Fan dan dia bahkan membawa 5 monster yang sama kuatnya. Memikirkan hal ini, bahkan leluhur keluarga Zhang pun ketakutan. Dia benar-benar, tuan yang tiada taranya. Penatua Sun menghela nafas. Gadis berbaju merah, Fu Qian dan petugas Ding bahkan gemetar, mereka sepertinya telah kehilangan jiwa mereka. Setelah meninggalkan Jupiter Surgawi, Chen Fan menghabiskan 10 hari perjalanan ke 8 planet lain di sekitarnya. Dia melihat bahwa setiap planet memiliki susunan dewa berbeda yang tidak dibentuk oleh Sekte Surgawi Bela Diri Sejati dan Sekte Abadi 5 Elemen. Selain itu, peluang di planet-planet tersebut telah diambil. Chen Fan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tinggal di sekitar planet Tianhuang lebih lama, lalu melanjutkan jalan surga lagi. Kali ini, Chen Fan tidak mengambil jalan memutar lagi. Dia pergi jauh-jauh ke bumi melalui jalan setapak. 2 minggu kemudian, sebuah planet tua di luar tata surya menyala dan Chen Fan muncul. Dia memandang bumi dari jauh. Dia akhirnya sampai di rumah.